Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu kali ini kita akan membahas mengenai pengantar psikometri seperti yang sudah kalian lihat di dalam Google Classroom, di mana di pertemuan pertama saya sudah share mengenai RPS. Dalam RPS ini saya sudah list hal-hal apa saja atau materi apa saja yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Nah, untuk minggu kedua atau pertemuan kedua hari ini kita akan bahas mengenai pengantar psikometri. Baik, dalam materi pengantar psikometri ini ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah apa itu pengukuran, yang kedua adalah apa itu evaluasi. Ya, oke. Nah, sedikit pengantar mengenai mata kuliah psikometri, bahwa psikometri ini mempunyai irisan dengan mata kuliah statistik. Saya yakin kalian sudah dapat mata kuliah ini di semester-semester sebelumnya, ada statistik 1 dan statistik 2. Nah, tapi dalam psikometri ini kita akan lihat hubungannya antara statistik dengan psikologi. Untuk itu, makanya disebut dengan psikometri. Nah, psikometri ini akan sangat berguna atau bermanfaat nanti ketika kalian dalam proses menyusun skripsi, terutama saat kalian menganalisis data-data penelitian yang sudah kalian dapatkan di lapangan untuk kemudian dituliskan di dalam skripsi kalian. Nah, kembali lagi mengenai topik minggu ini, dua hal yang akan kita bahas adalah yang pertama itu apa itu pengukuran, yang kedua adalah apa itu evaluasi. Nah, pengukuran atau mengukur itu adalah suatu prosedur di mana kita memberikan angka terhadap suatu objek atau variabel. Ya, jadi memberikan angka apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4 itu namanya pengukuran, ya. Nah, itu menurut Azwar, menurut Surya Brata dikatakan bahwa yang namanya pengukuran itu adalah pemberian angka terhadap suatu objek dengan aturan-aturan tertentu. Jadi, sama seperti definisi di atas, artinya yang namanya pengukuran itu adalah kita memberikan angka terhadap suatu objek. Nah, tetapi pemberian angka itu nggak bisa sembarangan, ada prosedurnya, ada aturannya, ada normanya. Kapan dia bisa diberikan nilai 1, kapan dia berhak diberikan nilai 2, kapan diberikan nilai 3, 4, dan seterusnya. Jadi ada aturan dalam memberikan angka. Jadi itu ya namanya pengukuran. Sekali lagi, yang namanya pengukuran adalah pemberian angka terhadap objek atau variabel tertentu. Nah, pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi, kuanti ya, angka terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinum. Nah, apa lagi itu kontinum? Kontinum itu adalah deretan angka yang berurutan panjang, satu kontinum gitu. Angka 1 misalnya sampai 100, satu deret angka. Itu namanya kontinum. Nah, ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kontinum ini ada yang namanya kontinum fisik dan ada yang namanya kontinum psikologis. Ada dua. Nah, apa bedanya? Kontinum fisik itu adalah kontinum yang dihasilkan oleh pengukuran yang menggunakan skala fisik. Nah, skalanya skala fisik. Contoh misalnya mengukur tinggi badan. Skala yang kita pakai adalah meter atau sentimeter. Ya, itu skalanya atau instrumennya atau alatnya. Alat yang kita pakai untuk mengukur tinggi badan adalah meter atau sentimeter. Itu alatnya atau skala fisiknya. Yang diukur adalah tinggi badan. Kontinumnya dari berapa? Dari 0 sampai misalnya 200 cm atau 2 meter. Itu adalah kontinum angka. Contohnya gitu ya. Nah, ini tinggi badan gitu ya. Ini ada kontinumnya. Ini namanya atribut fisik. Jadi yang diukur adalah yang terlihat fisik. Atau misalnya kecepatan. Ya, kecepatan kendaraan. Misalnya menggunakan speedometer, berapa kecepatannya, berapa speed-nya, kecepatannya ini juga kontinum fisik, artinya bisa dilihat pengukurannya. Nanti kontinumnya ya berapa puluh kilometer per jam dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa bedakan ya kontinum fisik. Nah,
Atau misalnya berat badan, kita menggunakan misalnya penimbang badan, penimbang berat badan. Kontinumnya dari berapa misalnya? Dari 0 sampai dengan 100 kilo atau 0 sampai 180 kilo. Yang diukur apa? Berat badan. Skala fisiknya, skalanya, instrumennya atau alatnya adalah pengukur berat badan. Yang diukur adalah berat badan. Nah, apa bedanya antara kontinum fisik sama kontinum psikologis? Kalau kontinum fisik tadi yang diukur adalah sesuatu yang sifatnya fisik, yang bisa dilihat, sedangkan kontinum psikologis yang diukur adalah atribut psikologis yang tidak bisa dilihat. Ya, beda kalau misalnya kita lihat berat badan, kita bisa lihat dari melihat saja orang ini kira-kira beratnya seperti ini. Tapi kalau psikologis itu tidak, dia kasat mata, ya tidak bisa dilihat bentuknya, tapi bisa dilihat dalam bentuk wujud perilaku, ya kesehatan mental dan lain sebagainya, sikap, apakah optimisme, ya. Jadi ketika kita membahas atribut psikologis itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan variabel-variabel psikologi. Contoh misalnya optimisme, kemudian resiliensi, kemudian depresi, prokrastinasi. Nah, itu kan tidak bisa dilihat sama seperti halnya kontinum fisik tadi. Nah, menggunakan skala psikologis, ya skala psikologis. Kalau tadi menggunakan skala fisik pengukur berat badan, pengukur tinggi badan, pengukur kecepatan dan lain sebagainya itu adalah skala fisik. Sedangkan kontinum psikologis karena kita mengukur atribut psikologis, maka skala yang kita pakai juga adalah skala psikologis. Oke. Nah, atribut psikologis atau variabelnya apa saja? Variabel yang berhubungan dengan psikologi. Ya, tentunya perilaku. Karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, otomatis yang menjadi variabel psikologis adalah perilaku manusia. Nah, perilaku manusia sendiri dibagi menjadi dua tipe. Ada yang namanya perilaku yang terlihat dan perilaku yang tidak terlihat. Ada yang namanya overt behavior, ada yang namanya covert behavior. Ya, overt itu adalah perilaku yang terlihat bisa diobserve, ya. Covert itu adalah perilaku yang tidak bisa dilihat, ya. Overt behavior ini nanti terlihatnya dari bentuk apa? Tindakan, sikap yang dilakukan. Sedangkan covert behavior karena tidak terlihat, ya, apa bentuknya? Cara berpikir. Ya, itu nggak bisa dilihat ya, karena itu sifatnya kognitif. Jadi overt itu lebih ke psikomotorik, kalau covert lebih kepada aspek kognitif dan juga afektif. Jadi bisa bedakan ya antara atribut fisik sama atribut psikologis, skala fisik sama skala psikologis, kontinum fisik sama kontinum psikologis. Ya, kalau tadi kita balik lagi ke pembahasan awal, pengukuran, jangan lupa artinya pengukuran adalah pemberian angka, suatu prosedur pemberian angka pada variabel atau objek tertentu. Nah, kalau tadi ketika ditimbang berat badan seseorang misalnya menunjukkan angka 50 kilo, maka pengukuran berat badannya 50 kilo. Kita bisa lihat tentukan oh dia 50 kilo. Nah, skala psikologis kita akan memberikan nilai nanti apakah 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan besarnya overt atau covert behavior yang dirasakan oleh seseorang. Nah, itu ada normanya nanti. Nah, kemudian apa? Nah, kenapa sih perlu diukur atribut psikologis bukannya nggak kelihatan? Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menarik konsep atribut psikologi ini menjadi lebih real, lebih nyata gitu, lebih bisa kita jelaskan makna ketika seseorang dikatakan, oh dia punya kemampuan resiliensi pada taraf yang rendah. Bagaimana rendah itu? Seperti apa rendah itu? Oh misalnya dia punya kemampuan resiliensi pada taraf yang tinggi. Bagaimana kemampuan bagaimana kemampuan resiliensi seseorang pada taraf yang tinggi? Kalau misalnya tidak diangkakan atau tidak diukur, maka kita tidak bisa menjelaskan tinggi itu maksudnya seperti apa, rendah itu maksudnya seperti apa. Nah, dengan adanya pengukuran menggunakan skala psikologis, kita akan bisa menjelaskan, oh yang dimaksud dengan resiliensi yang tinggi kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang dimaksud dengan kemampuan resiliensi yang rendah kriterianya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga lebih real,
ketika kita jelaskan pada orang bahwa oh maksud tinggi dan sedangnya atau rendah seperti ini. Jadi itu tujuannya ya. Tujuan kita melakukan pengukuran adalah agar atribut psikologi yang abstrak tadi menjadi lebih real. Nah, alasan lainnya, salah satu alasan lainnya adalah alasan praktis. Ya, alasan praktisnya adalah nanti dari sana akan dihasilkan sebuah alat tes. Kalau tadi fisik, kontinum fisik, alat tesnya tuh udah baku, itu udah ada. Mengukur kecepatan ada namanya speedometer, alatnya sudah ada. Nah, dalam psikologis alat itu terus berkembang, ya, alat itu terus berkembang berupa alat tes. Nah, dengan adanya pengukuran ini, maka kita akan menghasilkan alat-alat tes psikologi yang fungsinya itu bisa lebih optimal, lebih valid, dan lebih reliable. Itulah gunanya kita perlu mengukur. Nah, pengukuran ini juga tidak bisa ketika diukur pada satu orang, kemudian alat ini dianggap, oh ini sudah valid, atau diukur kepada satu kelompok, oh ini sudah valid, tidak. Jadi alat tes yang bisa berfungsi secara valid, reliable, dan juga optimal, dia harus dilakukan uji coba berulang-ulang. Saya rasa sama seperti vaksin sifatnya, ya. Atau misalnya alat tes untuk mengetes apakah seseorang terkonfirmasi positif COVID misalnya, itu kan menggunakan serangkaian tes. Ada tes yang misalnya sudah dianggap valid, ada tes yang misalnya masih dalam proses uji coba klinis misalnya. Nah, alat tes ini kan tidak kemudian ketika dites di satu orang atau dites dalam suatu kelompok kemudian bisa dipakai untuk kelompok yang lain, kan tidak. Dia jadi harus diuji coba terus-menerus kepada berbagai jenis kelompok, berbagai jenis ras dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncullah satu alat tes yang ini sangat valid dan bisa digunakan secara optimal di seluruh masyarakat. Ini juga sama dengan psikologi. Jadi ketika kita mengukur resiliensi pada seseorang, ketika kemudian kita mendapatkan hasilnya, oh kita nggak bisa langsung katakan mentang-mentang dapat hasilnya nanti bagus nih alat tes ini, kemudian dipakai untuk orang lain ternyata kok berbeda hasilnya dan lain sebagainya. Nah itu fungsinya kita perlu terus melakukan pengukuran supaya dapat nanti satu alat ukur yang benar-benar optimal bisa dipakai oleh banyak orang. Jadi itu ya fungsinya pengukuran. Nah, apa sih karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah pengukuran? Yang pertama adalah adanya perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Ingat ya, perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua yaitu hasilnya bisa dinyatakan secara kuantitatif. Ingat di atas ya dikuantifikasi, diberikan angka ya, jadi kuantitatif sifatnya angka-angka, kemudian hasilnya bersifat deskriptif. Deskripsi ini bisa dijelaskan, bisa dipaparkan. Ketika misalnya hasilnya oh kenapa nih rank nilainya misalnya ada di 20 itu kalau misalnya masuk ke dalam norma, misalnya ini normanya masuk dalam kategori sedang. Oh, sedang itu maksudnya apa? Jadi bisa dijelaskan maksudnya di sini ya. Tidak hanya diangkakan, tapi kemudian angka itu bisa bermakna, ada maknanya sehingga bisa dideskriptifkan nanti. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik pengukuran berupa adanya perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Nah, ketika kita membahas atribut yang diukur, kita balik ke diri kita sendiri sebagai manusia, ya, karena yang menjadi core dalam psikologi yang diteliti itu kan adalah manusia dan perilakunya gitu ya. Jadi manusia kita atribut yang diukur berarti hal psikologis atau variabel psikologis yang ada dalam diri kita yang ingin diukur, atribut yang diukur, variabel yang diukur. Misalnya ketika kita ingin mengukur tentang kemampuan atau kemampuan optimis atau optimisme seseorang. Atribut yang diukur berarti kan optimisme, sifat berpikir positif atau dan lain sebagainya yang ada pada diri kita, itu atribut yang diukur berarti. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur optimisme haruslah alat ukur atau tes psikologi tentang optimisme. Tidak bisa ketika misalnya kita ingin mengukur optimisme, alat tes yang diberi misalnya alat tes untuk mengukur stres. Nah, itu kan tidak nyambung ya. Jadi
kriteria pengukuran itu haruslah sesuai antara atribut yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Ketika kita mau ngetes tinggi badan, tapi yang kita pakai adalah pengukur berat badan, itu kan nggak cocok, ya nggak cocok. Jadi kita harus lihat bagaimana atau apa atribut yang akan diukur, variabel psikologis apa yang akan diukur, kemudian alat tes apa yang cocok untuk mengukur atribut psikologis tersebut, gitu. Gini contohnya ya. Contohnya misalnya meja. Yang mau kita ukur adalah panjang meja. Nah, berarti yang kita ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang meja adalah sentimeter gitu. Terus manusia objeknya. Yang kita mau ukur adalah kepribadian manusia. Ya, alat ukur yang kita pakai adalah alat tes tentang kepribadian. Oke. Jadi jangan sampai salah menggunakan alat ukur. Oke, yang kedua, oke, ini masih dilanjut ya. Oke, lanjutannya adalah alat ukur akan diketahui jika kita mengetahui terlebih dahulu apa yang akan diukur. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kita akan tahu alat ukur apa yang akan kita pakai kalau kita tahu apa yang mau kita ukur. Kita akan tahu, seperti tadi, kita mau mengukur apa yang kamu mau lihat, misalnya tentang kepribadian. Ya berarti alat ukurnya adalah tes kepribadian yang kita pakai. Apa yang mau diukur? Tinggi badan. Berarti yang dipakai adalah pengukur tinggi badan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa atribut yang akan diukur, baru kemudian kita akan tahu apa alat ukur yang akan kita gunakan gitu. Oke. Berikutnya adalah bersifat kuantitatif. Ya, ini bentuknya angka-angka ya, angka-angka. Dan tidak ada jawaban yang salah. Oke, dalam psikologi itu tidak ada jawaban yang salah. Semua benar. Oke, ketika misalnya kita ingin mengukur kepribadian seseorang seperti contoh di atas. Nah, alat tes psikologi biasanya ya dia ada dalam bentuk ada yang bentuknya skala itu seperti kuesioner, oke, ada yang bentuknya seperti menggambar itu juga adalah bentuk alat tes. Nanti kalau kalian sudah praktikum, nanti kalian akan lihat misalnya tes Wartek, kemudian ya grafis, kemudian ada CAT, TAT, ada ROSA, itu kan bentuknya gambar. Dan kita diminta untuk menceritakan berdasarkan gambar, atau kita diminta untuk menggambar berdasarkan stimulus yang ada di kertas misalnya. Itu kan bentuknya seperti alat tes juga. Dan apapun yang kita hasilkan, apapun yang digambar oleh seseorang, itu tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Oke, sama halnya dengan kuesioner, misalnya ada beberapa item atau beberapa pernyataan, kita diminta untuk memberikan atau menconteng kolom yang sesuai dengan diri kita. Misalnya, saya adalah pribadi atau saya adalah seseorang yang selalu menuruti perintah yang diberikan. Contoh, misalnya itu pernyataan. Kemudian kita diberikan pilihan, beberapa pilihan respon. Contohnya misalnya satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga setuju, 4 sangat setuju. Nah, kita bisa mencentang salah satu itu, bisa saja kita centang di sangat tidak setuju, bisa jadi kita centang di sangat setuju, dan itu semua benar, tidak ada jawaban yang salah. Itu ya, itu adalah kriteria dari pengukuran kuantitatif, pengukuran psikologi. Oke, bentuknya adalah angka dan semua jawaban adalah benar. Dan hasil pengukuran bersifat deskriptif. Seperti yang saya jelaskan, ini bisa dijalani tidak hanya memberikan angka, tidak hanya kemudian angkanya ketika sangat tidak setuju satu, terus maknanya apa? Tidak hanya sampai di situ. Nanti ada makna bahwa angka-angka itu akan mendeskripsikan penjelasan-penjelasan tertentu, gitu ya. Jadi di deskripsi itu ada angka yang dihasilkan itu kemudian ada makna-makna tertentu. Nah, oke. Nah, pengukuran itu tadi ada pengukuran secara fisik sama pengukuran psikologis. Fisik mungkin sudah saya jelaskan, psikologis juga tadi sekilas sudah saya jelaskan. Nah, pengukuran psikologis, jadi bagiannya psikometri itu adalah memberikan angka pada atribut-atribut psikologis. Inilah tujuan dari psikometri. Ya, jadi ketika seseorang dikatakan berkepribadian dengan tipe-tipe tertentu. Nah, itu kan tidak hanya dihasilkan secara
melihat saja, oh dia kayaknya tipikal kepribadian melankolis misalnya. Tidak, tapi dia harus melewati serangkaian tes. Kalau melihat saja kan itu kesannya psikologi itu kayak primbon gitu ya, kayak melihat apa namanya tanpa alat ukur yang jelas. Nah, dengan alat ukur inilah kita kemudian bisa dikatakan bahwa psikologi itu adalah ilmu yang ilmiah karena kita punya alat ukur, kita punya metode, kita punya prosedur, kita punya cara ketika menjustifikasi seseorang dengan kriteria-kriteria tertentu gitu. Ini ya maksudnya. Nah, apa itu sih definisi psikometri? Psikometri adalah cabang dari psikologi yang fokusnya pada pengukuran yang faktor-faktor tertentu atau atribut dalam psikologi. Jadi khusus psikometri itu adalah pengukuran atau pemberian angka atau mengukur faktor-faktor atau atribut dalam psikologi. Seperti saya sudah katakan bahwa psikometri ini beririsan dengan ilmu statistik, tapi dilihat lebih spesifik aplikasinya dalam ilmu psikologi. Itulah kemudian kenapa namanya psikometri. Nah, tadi satu lagi pembahasan selain pengukuran adalah mengenai evaluasi. Nah, apa saja karakteristik dari evaluasi? Evaluasi ini adalah perbandingan antara hasil yang diukur dengan suatu norma atau kriteria. Nah, evaluasi ini beda dengan pengukuran. Kalau pengukuran tadi sifatnya kuantitatif, sedangkan evaluasi ini sifatnya adalah bersifat kualitatif. Jadi tidak diangkakan. Kemudian hasilnya dinyatakan secara evaluatif. Kalau tadi hasilnya hanya digambarkan secara deskriptif, dideskripsikan saja, diangkakan saja. Kalau misalnya karakteristik evaluasi, dia dinyatakan secara evaluatif. Artinya ada evaluasi mengapa itu dikatakan sedang, apa alasan dikatakan sedang, apa alasan dikatakan tinggi, apa alasan dikatakan kriterianya rendah, dan lain sebagainya. Jadi ada evaluasinya. Kenapa kemudian dikatakan bersifat evaluatif? Karena dia disandarkan pada norma. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ada norma yang kita pakai. Contoh misalnya untuk mengukur intelijensi, tes IQ misalnya. Jadi kan IQ itu punya norma-norma tertentu, batas angka berapa dia dikatakan rata-rata. Batas angka berapa dia dikatakan superior. Batas berapa dia dikatakan di bawah rata-rata misalnya. Nah, ketika misalnya sesudah dilakukan pengukuran, ya diukur dengan menggunakan tes IQ, kan didapatkan angka. Nah, angka tadi kan sifatnya kuantitatif pengukuran. Kemudian kan bisa dijelaskan, oh secara deskriptif, kalau misalnya angkanya ada misalnya di 120 atau 140, dia dikatakan jenius. Nah, sebatas itu kan ya, sebatas itu penjelasan kalau pengukuran. Tapi kalau misalnya evaluatif, kemudian oh angka segini misalnya dia mendapatkan angka 140. Ini kategori superior. Oh superior. Kenapa dikatakan superior? Karena norma kalau di atas 140 dianggap superior. Oh norma 140 dianggap superior itu apakah pada anak-anak, apakah pada orang dewasa? Nah, karena kriteria IQ setiap usia tertentu kan beda-beda gitu normanya misalnya ya, norma range IQ itu. Beda dengan penentuan IQ antara anak-anak dengan orang dewasa, sama pula tes yang digunakan untuk mengukur IQ anak-anak beda dengan alat tes yang digunakan untuk mengukur IQ orang dewasa, sehingga ada evaluasi, ada penjelasan lebih lanjut di sana. Kenapa kemudian dikatakan lebih tinggi, dikatakan superior, kriterianya seperti apa, kemudian dibandingkan dan lain sebagainya. Contoh di sini misalnya. Ini contoh pengukuran secara fisik ya. Misalnya kecepatannya 140 km per jam. Ini kan terbilang cepat nih, 140 km per jam. Ini kecepatannya tinggi apa enggak? Atau kecepatannya sedang? Normanya apa yang kita pakai? Kok bisa 140 ini dikatakan kecepatan tinggi? Pasti ada normanya ya, ada istilahnya ada pola atau ada kesepakatan disepakati bersama oleh para ahli ketika menentukan bahwa 140 itu termasuk kategori yang mana. Mobilnya mereknya apa?
Misalnya, oh merek ini wajar dia 140 kilometer per jam. Kayak misalnya tadi IQ 100 di atas 140, kemudian dilihat usianya berapa, kemudian bagaimana cara dia menjawab. Nah, kemudian kan akan dievaluasi di sini, akan dilihat kembali. Ya, itu bedanya antara pengukuran dengan evaluasi. Nah, ini ya, seperti tadi saya jelaskan, IQ-nya 112, itu apakah normal, apakah di atas rata-rata, atau kan superior. Nah, ini kan harus ada normanya ya, harus ada norma, ini dilakukan pada siapa, apakah anak-anak, apakah orang dewasa, alat ukur apa yang dipakai, alat tes IQ juga banyak. Ada CFIT, SPM, APM, dan lain sebagainya, alat ukur apa yang dipakai, dan masuk kelompok mana, anak-anak atau dewasa. Nah, evaluatif akan melihat sejauh itu. Kalau pengukuran cuma dapat sampai 112 nih, angka kan 112 sebatas angka, oh dapat setelah diukur dapat 112. Kemudian akan dilakukan evaluasi, di evaluasi ini masuk dalam kategori apa, alat apa yang dipakai, dan seterusnya. Itu yang membedakan. Jadi evaluasi itu setahap lebih lanjut setelah dilakukan pengukuran. Oke. Dengan adanya norma dan kriteria, hasil yang sama dari suatu pengukuran dapat saja mendatangkan interpretasi yang berbeda jelas. Misalnya ini tadi 112 IQ-nya. Angkanya sama nih ketika seorang anak dites, kemudian seorang orang dewasa atau mahasiswa dites. Hasilnya sama nih, sama-sama 112. Tapi interpretasinya bisa jadi berbeda. Bisa jadi untuk anak-anak 112 itu dikatakan tinggi. Bisa jadi sama orang dewasa 112 itu dikatakan rata-rata. Nah, jadi tergantung kelompoknya, tergantung norma yang kita pakai, kriterianya apa, alat ukuran dipakai apa, kemudian siapa yang menjadi target sasarannya. Jadi dengan adanya norma, dengan adanya kriteria tertentu, ya pasti bahwa hasil yang sama bisa mendatangkan definisi yang berbeda-beda gitu misalnya. Oke, saya rasa ini cukup untuk pengantar psikometri. Jadi sudah ada bayangan ya, apa itu psikometri, tujuannya apa, kemudian apa yang akan kita hendak dipelajari lebih lanjut di dalam ilmu psikometri. Sekian saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar, dan sampai berjumpa besok di kelas bagi yang mendapatkan kelas offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.